Itu Bapak dosenku yang saya sayangi dan yang saya cintai. Minta tolong Bapak dosen. Cuma satu saya mau bilang minta tolong jangan terlalu banyak sekali tugas kita kasihkan sama kita orang kasihan. Karena kita mahasiswa bukan cuma satu mata kuliah yang kita mau pelajari kasihan. Banyak itu mata kuliah yang lain kita mau pelajari juga. Kalau semua kita dosen-dosen yang semua ada mata kuliah yang kita ambil, kita kasihkan tugas semua di rumah. Hei, pusing kepalanya kita ini mempekerjakan. Karena kalau kita mahasiswa, kita mau bilang langsung sama kita, Bapak dosen, takut kita. Nanti kita Bapak dosen yang bilang kalau kamu tidak mau kerjakan tugas, tidak usah ikuti kelas Bapak. Hai, siapa mau begitu Bapak dosen? Masih untung saya bisa mencurahkan hatiku lewat video. Saya mewakili perasaannya mahasiswa lain untuk bilang jangan terlalu banyak Bapak dosen tugas. Karena pasti kita akan keluar rumah bekerjakan ini tugas juga. Ketemu dengan corona lagi di jalan pastinya. Jadi minta tolong ini Bapak dosennya. Jangan terlalu banyak Bapak dosen tugas. Ya, yang jelas mahasiswa tersebut itu masih mencintai dosennya dan menyayangi dosennya. Dan itu adalah merupakan sisi yang positif ya. Pada hari ini mungkin ada beberapa mahasiswa yang kurang menghargai dosen atau murid yang kurang menghargai gurunya. Nah, ini di awal sebuah pembicaraan dia sudah bilang bahwa dosen yang saya cintai dan saya sayangi, itu artinya sebuah ungkapan ketulusan bahwa mahasiswa tersebut masih mencintai dan menyayangi dosennya. Dan itu adalah sebuah penghargaan dari seorang mahasiswa kepada dosennya. Saya rasa ini masih positif ya, karena itu hanya sekedar ungkapan mahasiswa aja untuk mengungkapkan perasaannya bahwa pada hari ini ya, karena ada perubahan sistem online ya, sistem pembelajaran jarak jauh, maka terjadi gesekan ya antara mahasiswa dan dosennya. Itu kan sebenarnya hanya masalah absensi aja ya, tentang kehadiran mahasiswa dalam sebuah kelas. Itu kan diperlukan adanya kegiatan belajar mengajar ya. Jadi aktivitas mahasiswa itu apa gitu. Jadi akhirnya ya dosen mengambil keputusan ya udah kasih tugas saja gitu ya. Nah, tapi ini dilakukan oleh beberapa dosen ya. Tapi ada beberapa dosen yang lain menggunakan cara-cara yang lain sehingga tidak begitu saja memberikan tugas setiap harinya untuk mengetahui aktivitas mahasiswa. Dan pada saat sistem pembelajaran konvensional pun ada beberapa dosen yang kadang-kadang memberikan tugas yang terlalu banyak sehingga ada dosen yang lain sebenarnya yang memberikan tugas yang tidak banyak, akhirnya dikesampingkan sama mahasiswa tersebut karena mereka ketakutan ketika mereka tidak mengerjakan mengerjakan tugas yang ditugaskan oleh dosen yang banyak memberikan tugas, dia tidak akan lulus. Nah, kadang-kadang tugas yang diberikan oleh mahasiswa ketika dengan sistem online seperti sekarang ini itu adalah merupakan upaya atau cara dari dosen tersebut untuk memberikan bukti kepada pihak manajemen kampus bahwa mahasiswa tersebut sedang melakukan aktivitas kegiatan belajar. Nah, cuman dalam hal ini mungkin ada beberapa dosen yang memberikan tugas yang terlalu berat di sini. Nah, saya rasa dalam memberikan tugas tidak perlu terlalu berat di sini ya, tapi bisa juga kita memberikan kuis atau pertanyaan-pertanyaan langsung yang dilakukan di dalam kegiatan belajar secara online tersebut. Nah, saya rasa setiap dosen juga beda-beda ya, artinya pengetahuan dan sebagainya. Jadi, oleh karena itu kita mesti fleksibel dalam hal ini. Ada beberapa dosen yang sudah menguasai teknologi digital, nah dia bisa juga mengajarkan dengan metode
pembelajaran dengan Zoom atau dengan pembelajaran lewat YouTube live streaming atau dengan Google Classroom. Tapi ada beberapa dosen juga yang memang secara keilmuan digital atau mungkin mereka belum nyampe ke sana. Nah, tapi apakah dosen-dosen ini juga harus nyampe pada taraf pengetahuan digital yang seperti itu juga? Ya, ini agak sulit ya. Oleh karena itu, beberapa dosen yang memang punya kemampuan rendah di dunia digital, ya tetap harus menjalankan kegiatan belajar mengajar. Jadi ya kita seharusnya fleksibel saja dalam hal ini. Bisa juga melalui email atau melalui WA group, kegiatan belajar mengajarnya. Jadi akhirnya semua juga berjalan dengan lancar dan tidak terjadi keributan di sana sini, dan pada akhirnya mahasiswa tersebut juga tidak tertekan dan dosen juga tidak tertekan, dan kampus juga akhirnya berjalan normal seperti hanya perkuliahan secara konvensional. Nah, menurut saya ini adalah karena adanya gap ya, yang tadinya sebelumnya dari sistem pembelajaran konvensional lalu masuk ke sistem digital, akhirnya jadi terjadi gagap atau terjadi pencarian bagaimana metode yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Ya, saya rasa sih wabah virus corona ini sebaiknya segera berakhir ya, karena telah banyak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ya, kita berdoa saja dan berusaha semaksimal mungkin supaya wabah ini segera berakhir dan kita kembali hidup normal seperti sedia kala. Dan di sini juga menjadi pembelajaran buat kita pentingnya kita memiliki rasa percaya satu sama lainnya, dan pentingnya kita lakukan apa yang disebut dengan gotong royong. Nah, jangan mementingkan kepentingan sendiri, tapi kita harus mementingkan kepentingan bersama.